Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Maharani Hanum Pratiwi dengan NIM 001 dari Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan Universitas Brawijaya. Untuk kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi model surplus produksi, di mana data sudah disiapkan di sini, yaitu data tahun dari 2011 sampai 2020, kemudian hasil tangkapan dan upaya penangkapan. Tugas kita adalah yang pertama, carilah nilai MSY dan tingkat pemanfaatan ikan tuna sirip kuning di UPT PPP Tamperan Kabupaten Pacitan menggunakan metode Schaefer dan metode Fox. Kemudian buatlah kesimpulan dari hasil tersebut. Untuk yang pertama, kita harus mencari nilai CPUE terlebih dahulu dengan cara hasil tangkapan dibagi dengan upaya penangkapan. Langsung kita tarik ke bawah. Selanjutnya kita juga sekalian mencari nilai rata-rata dari hasil tangkapan dengan average, kemudian blok data hasil penangkapan. Kemudian kita harus mencari nilai A dan B dengan cara yang pertama bisa menggunakan cara regresi, dan yang kedua bisa juga menggunakan cara grafik. Untuk kali ini saya menggunakan grafik, yaitu grafik scatter. Kemudian kita select data, kita add data, dan untuk series name-nya kita beri nama grafik add dan effort. Untuk X values-nya kita menggunakan data upaya penangkapan. Dan untuk Y values-nya, kita menggunakan data CPUE. Kemudian klik OK. Kemudian untuk menampilkan garis, kita klik di sini. Kemudian trendline. Kita pilih yang linear, kemudian untuk menampilkan persamaan kita centang display equation dan display R squared. Ini sudah ada persamaannya, jadi yang 1,2197 ini sebagai data A dan min 0,0008 ini adalah data B. Langsung kita masukkan di sini, kebetulan di sini sudah saya tuliskan. Setelah mencari nilai A dan B, kita masukkan nilai tersebut ke dalam persamaan C, yaitu AF ditambah BF kuadrat. Kita masukkan A-nya yaitu 1,2197 dan B-nya min 0,0008 F kuadrat. Setelah menemukan persamaan C, kita harus mencari nilai FMSY atau E optimasi. Adapun cara untuk menemukan FMSY ini adalah min A dibagi 2B. Bisa kita tuliskan rumusnya sama dengan 1/2 min 1/2 dikalikan dalam kurung A dibagi B. Kemudian untuk mencari Y MSY-nya, kita menggunakan rumus min A kuadrat dibagi 4B. Kita tuliskan sama dengan
min 1/4 dikalikan dalam kurung A kuadrat dibagi dengan B. Setelah mencari nilai FMSY dan YMSY, kita membuat tabel seperti ini, yaitu tabel effort dan C estimasi, di mana effortnya ini kita dapatkan dari data upaya penangkapan ini, tapi harus diurutkan terlebih dahulu sampai dengan 0. Kemudian C estimasinya ini kita temukan dari persamaan C ini. Jadi tinggal memasukkan rumusnya saja dan sudah saya hitung. Kemudian setelah membuat tabel seperti ini, kita masukkan data-data yang telah kita peroleh di tabel kesimpulan. Untuk E optimasinya, ini kita dapatkan sebesar 762,3125 trip. Namun, karena ini perlakuan atau trip, jadi kita harus memasukkan bilangan bulatnya, yaitu 762. Untuk C optimasinya ini ada 464,89. Kemudian untuk U optimasi ini kita dapatkan dari nilai C optimasi dibagi dengan E optimasi ini, sama dengan ini dibagi dengan E optimasi. Nah, untuk mencari nilai JTB-nya ini kita dapatkan dari 0,8 dikalikan dengan YMSY atau C optimasi. Nah, untuk TP-nya ini kita dapatkan dari rata-rata hasil tangkapan dibagi dengan JTB. Maaf, kita tulis di bawahnya saja. Sama dengan rata-rata hasil tangkapan dibagi dengan JTB dikalikan dengan 100. Nah, karena TP ini harus berbentuk persen, jadi kita tuliskan saja 102%. Di mana 102% ini menandakan overeksploitasi dengan range 100,150%, keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena eksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah mulai terganggu. Nah, untuk langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat grafik. Kita klik di insert, kemudian di scatter. Kemudian kita klik kanan dan select data. Kita add untuk data pertama, series name-nya ada G. Untuk X values-nya, kita menggunakan data effort, data upaya penangkapan yang pertama ini. Kemudian untuk Y values-nya, kita menggunakan data hasil tangkapan. Kemudian OK. Untuk data kedua, series name-nya adalah C estimasi scatter. Di mana X values-nya ini kita menggunakan data dari effort yang sudah kita urutkan tadi sampai dengan 0. Kemudian untuk Y values-nya kita menggunakan data C estimasi sampai dengan 0 juga. Kemudian kita add data ketiga dengan series name-nya yaitu data MSY. X values-nya kita gunakan E optimasi. Kemudian untuk Y-nya kita gunakan C optimasi. Klik OK. Nah, muncul seperti ini. Kemudian kita beri ini garis dengan change
chat type ini, kita pilih yang combo. Kemudian untuk YJS-nya ini kita pilih yang scatter. Untuk C estimasinya kita pilih yang ini yang ada garisnya. Kemudian untuk MSI-nya kita pilih scatter juga. Ini tidak usah dicentang. Nah, jadinya seperti ini. Kemudian kita tambahkan axis style dan juga chat title. Untuk judul grafiknya kita beri judul grafik hubungan chat dan effort dengan model Scaper. Untuk data Y ini yang kita beri nama data catch dalam kurung satuannya ton. Untuk yang X kita beri nama effort. Satuannya adalah trip. Selain itu kita juga menambahkan keterangan seperti ini. Untuk ukurannya bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan. Nah, dari hasil grafik dan data yang telah kita dapatkan, dapat disimpulkan bahwa grafik di samping menunjukkan analisis MSY tuna sirip kuning di UPT PPP Temperan didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari sebesar 464,89 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum lestari sebesar 762 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperoleh adalah 80% dari YMSY, maka dapat didapatkan hasil JTB sebesar 371,91 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan sangat tidak dianjurkan karena akan mengganggu kelestarian sumber daya ikan. CPUE-nya pasti menurun. Kemudian kita lanjutkan untuk model Fox. Di sini sudah terdapat data tahun, catch, effort, CPUE. Kemudian kita harus mencari nilai len CPUE-nya terlebih dahulu. Sama dengan len CPUE. Langsung kita tarik garis ke bawah. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah kita mencari regresi dengan persamaan seperti biasanya di data analisis. Kita pilih yang regresi. Untuk Y-nya kita input yang len CPUE. Kemudian X-nya kita pilih yang catch. Nah, kemudian kita sudah mendapatkan persamaan regresi, yaitu untuk A kita sudah mendapatkan 1,597116 dan B-nya min 0,000387. Nah, setelah menemukan nilai A dan B, kita menghitung YMSY serta FMSY dengan rumus yang sudah tertera di sini, yaitu untuk YMSY-nya min 1 per B dikali eksponensial dari A min 1.
kita langsung tuliskan sama dengan min 1 dibagi B dikalikan dalam kurung eksponensial dari A dikurangi 1. Kemudian untuk FMSI-nya sama dengan min 1 dibagi B. Setelah mendapatkan nilai YMSY dan FMSY, kita harus membuat grafik effort dan C estimasi seperti tadi, tapi dengan persamaan yaitu di atas ini, yaitu F dikali eksponensial dari A ditambah B dikalikan F. Di sini sudah saya hitung semua dan sudah didapatkan hasil seperti di tabel ini. Selanjutnya kita menuliskan hasil ini ke tabel kesimpulan. Untuk E optimasinya kita dapatkan nilai ini. Kemudian untuk C optimasinya kita dapatkan nilai 258,3 ini. Kemudian untuk U-nya kita hitung sama dengan E optimasi dibagi dengan C optimasi. Untuk JTB-nya sama seperti tadi, caranya 0,8 dikalikan dengan YMSY kemudian untuk TP-nya juga sama seperti tadi, sebelumnya ini harus kita cari rata-ratanya terlebih dahulu. Untuk mencari TP-nya sama dengan rata-rata dibagi JTB dikalikan 100. Mohon maaf, ini tadi ada kesalahan. Untuk FMSI-nya itu adalah 258 ini. Sedangkan untuk C optimasinya untuk YMC-nya ini adalah 469. Jadi untuk U optimasinya (1,81) dan untuk JTB-nya sama dengan 0,8 dikalikan YMSY. Nah, ini sudah benar. Jadi ini tadi TP-nya sama dengan rata-rata dibagi dengan JTB dikalikan 100. Nah, hasilnya adalah 101,7, kita bulatkan menjadi 102%. Karena TP-nya 102%, yaitu overeksploitasi, keadaan di mana stok sumber daya sudah menurun karena eksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu kita membuat grafik. Caranya sama seperti tadi, kita insert, kemudian cat, kita pilih yang scatter.
Kemudian kita select data. Untuk data pertama yaitu kita beri nama YChats. Kemudian untuk series X values-nya kita masukkan data import. Dan Y values-nya kita masukkan data chats. Kita add data lagi. Untuk series name-nya kita masukkan estimasi Fox. Kemudian X values-nya kita masukkan data import sampai dengan 0. Sedangkan untuk Y values-nya kita masukkan data C estimasi sampai dengan 0. Kemudian untuk data yang terakhir, series name-nya yaitu data MSY. Untuk X values-nya yaitu data E optimasi dan Y values-nya yaitu C optimasi. Nah, grafiknya seperti ini. Kemudian kita tambahkan garis seperti yang tadi. Kita pilih yang combo. Kemudian ini kita ganti dengan scatter. Ini juga kita ganti scatter smooth with smooth. Kemudian yang terakhir kita ganti dengan scatter juga. Nah, hasil grafiknya seperti ini. Jangan lupa kita tambahkan keterangan dan juga judul. Untuk judulnya sama seperti tadi, grafik hubungan dan import dengan model Fox. Untuk access title-nya yang di sini kita ganti dengan ads dengan satuan tone, dan yang di sini kita ganti dengan effort dengan satuan trip. Dan dari grafik tersebut, berdasarkan grafik di samping menunjukkan bahwa analisis MSY tuna sirip kuning didapatkan hasil tangkapan maksimum lestari sebesar 469,447 ton per tahun dengan upaya penangkapan maksimum sebesar 258 trip per tahun. Melihat dari jumlah tangkapan yang diperoleh adalah 80% dari YMSY, maka didapatkan hasil JTB sebesar 375,55 ton per tahun. Dapat disimpulkan bahwa hasil tangkapan dan upaya penangkapan di UPTPPP ini pada tahun 2011 sampai dengan 2020 masuk ke dalam kategori overexploited, yaitu keadaan di mana sumber daya ikan menurun karena tereksploitasi melebihi MSY. Upaya penangkapan ikan harus diturunkan karena kelestarian sumber daya ikan sudah terganggu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.